Pada acara kali ini kita akan membuat pemodelan 3D. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan membuka Global Mapper. Kemudian kita klik Open Data File. Lalu kita masukkan data DEM tebing breksi. Lalu kita klik Open. Kalau udah, kita klik Create Contours. Di contour interval ini kita ganti jadi 1 meter. Kemudian di contour bounds, kita klik yang current projection yang UTM meters. Lalu kita draw a box. Ya udah, kalau udah kita klik OK aja. Kalau udah muncul konturnya, kita klik kanan, kemudian kita klik layer, lalu kita pilih yang export layer, checklist yang dari kontur, lalu klik OK. Select formatnya yang save file, lalu kita klik OK. Lalu di sini pilih yang export lines, kita beri nama kontur. Lalu kita klik OK. Lalu kemudian kita klik blank scene, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik kanan, lalu scene properties, lalu coordinate sistemnya kita pilih yang 49S, lalu kita apply. Klik OK, lalu kita add data layer. Kita masukkan DEM sama ortho. Kita masukkan data DEM sama ortho. Kita masukkan. Kemudian setelah itu kita masukin juga kontur yang udah dibuat tadi di Global Mapper. Bukan data kontur yang udah kita buat di Global Mapper tadi. Kemudian setelah itu kalau udah masuk, kita urutin. Kita urutkan layernya. Yang pertama itu kontur, kemudian ortho, kemudian DEM. Selanjutnya kita klik kanan layers DEM properties. Kita pilih yang base. Lalu kita pilih yang floating on a custom surface. Kemudian kita pilih filenya yang DEM tebing breksi. Kemudian di layer offsetnya kita ganti jadi 1. Kemudian kita apply. Kita klik OK. Kemudian setelah itu yang ortho kita klik kanan properties, lalu base height, lalu kita pilih yang floating, lalu filenya yang DEM tebing breksi. Kemudian layer offsetnya kita ubah jadi 1. Lalu kita OK. Kalau hilang, kita klik kanan lalu zoom ke layer yang floating. Lalu kemudian layer offsetnya kita ubah jadi 1. Lalu kita apply. Lalu OK. Kemudian setelah itu, kalau udah, kita ubah konturnya warnanya jadi yang electron gold. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik navigate, lalu kita bisa mengubah posisinya dari DEM ini, bisa di zoom. Kemudian kita putar. Selanjutnya kita unchecklist layer kontur dan DEM. Kemudian kita pilih katalog di folder acara. Kita klik kanan, lalu kita klik new, lalu kita pilih yang save file. Kemudian kita ubah, kita tulis jadi batas admin. Kita capnya jadi poligon. Koordinat sistemnya kita ubah jadi 49S. Kemudian kita klik OK.
Kemudian kita drag aja dari folder ke sini, ke layers. Kemudian selanjutnya kita klik kanan batas admin, kita pilih edit feature, lalu start editing. Kemudian batas admin, kita pilih yang lalu kita buat. Kalau udah kita klik 2 kali. Kemudian eh, hasilnya nanti akan muncul di bawah seperti ini. Lalu kita ke 3D editor, lalu kita stop editing. Selanjutnya klik kanan batas admin, lalu pilih properties, lalu di base pilih yang floating, layer offsetnya kita ubah jadi 1, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nanti muncul seperti ini. Kalau udah ubah jadi no color, outline-nya warna merah, ketebalannya 2, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita checklist contour dan dent. Kemudian kita save, open data file di global mapper lagi. Kemudian kita masukin data Demnas. Kemudian di add, kita pilih tools, lalu klik configure, lalu kita pilih pilih projection, lalu di sini kita pilih yang UTM. Kemudian zone-nya pastikan yang 49S. Kemudian WGS 84. Kemudian kita apply, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik file, kita pilih export, lalu pilih export elevation grid format. Select export formatnya, kita pilih yang XYZ grid, lalu kita klik OK. Kemudian di export bond, kita klik draw a box. Lalu kita pilih yang current projection, lalu kita klik OK. Lalu kita save filenya. Kemudian kita save. Kemudian setelah itu, kalau udah di save, kemudian kita pindah ke server, kita klik new plot, lalu kita klik file, lalu open. Lalu kita masukkan data XYZ yang tadi udah kita buat, lalu kita klik open. Kemudian di sini, setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini, data-data koordinat. Kemudian kita klik file, lalu save as, lalu type-nya kita buat jadi BLN. Kita namain jadi BLN, lalu kita klik save. Kemudian kalau udah di save, kita pilih grid, pilih data, kemudian kita masukkan file BLN yang tadi, kita klik open. Kemudian akan muncul seperti ini. Di data columns, kita pastikan X itu kolom A, Y itu kolom B, Z kolom C. Kemudian kita klik OK.
Kalau sudah seperti ini berarti berhasil, lalu kita close saja, lalu yes. Kemudian kalau sudah kita ke plot 1, kemudian kita klik kanan, lalu page setup, paper size-nya ubah jadi A3, landscape, lalu kita klik OK. Kemudian klik map, pilih new, lalu pilih yang contour map, masukin file BLN, lalu open, akan muncul seperti ini. Kemudian kita ubah bagian object manager, kita klik yang right axis, di bagian bawah, di property manager, kita scroll ke bawah, labelsnya kita show, lalu angle-nya diubah. Kemudian kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Size 10. Kemudian lalu angle degree-nya kita ubah jadi 360. Kemudian kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Kemudian kita ubah juga untuk axis, kita show label. Lalu kita ubah fontnya jadi Times New Roman juga. Kemudian yang bottom juga kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Kemudian di contour ini kita klik level, lalu kita ubah contour intervalnya jadi 50. Lalu kita scroll ke bawah, di measure contour, ubah colornya jadi warna orange, ubah ketebalannya jadi 0,03 inch. Lalu di bagian minornya kita ubah jadi warna orange juga. Kemudian di labels ini kita klik kita ubah yang jadi Times New Roman. Kemudian kalau udah muncul seperti ini, kita klik di object manager ini, profil 3 jadi sayatan. Kemudian fontnya kita ubah jadi Times New Roman, lalu fontnya size-nya 12, lalu kita bold. Selanjutnya kita ubah fontnya yang y-axis jadi Times New Roman juga. Yang x-axisnya juga kita ubah jadi Times New Roman. Kemudian kita bisa tambahkan teks. Sini jadi A. Kemudian kita eh, tambahkan lagi di sini B. Dan kita klik OK. Kemudian kita copy aja. Kita letakkan sesuai sayatannya. Yang B. Ini yang A. Kemudian selanjutnya kita klik New 3D Surface. Lalu masukkan file BLN, open.
Kemudian akan muncul seperti ini. Akan muncul bentuk 3D dari tabel yang udah kita buat. Kalau sudah muncul untuk 3D-nya, di bagian maps kita checklist z-axis, left, sama yang bottom axis. Dan yang 3D surface. Kemudian setelah itu, di bagian z-axis kita scroll ke labels. Anglesnya kita sesuaikan. Kemudian fontnya kita ubah jadi Times New Roman. Kemudian di bagian scaling, intervalnya kita sesuaikan juga. Selanjutnya kita klik yang left, lalu yang general, lalu kita ke labels. Fontnya kita ubah jadi Times New Roman juga. Size 10. Kemudian scaling, intervalnya ubah juga. Kemudian setelah itu kita ke Z-axis. Kita ubah juga fontnya jadi Times New Roman. Yang bottom juga kita ubah jadi Times New Roman. Kemudian kita klik lagi 3D surface ini, lalu kita ke general, lalu kita klik ke bagian general, klik solo color scale, kemudian kita klik klik eh, 3D surface-nya, lalu kita ke general, bagian material color-nya kita klik klik custom, klik dulu jadi rainbow, kemudian kita sesuaikan warnanya color. Kemudian setelah kita atur warnanya, kita klik OK. Lalu kita scroll ke bagian bawah, bagian base, kita klik show base-nya, yang fill color-nya. Kemudian kita ubah jadi coklat. Kemudian di bagian object manager, di map 3D surface, klik kanan, lalu klik add, lalu pilih yang contour layer, lalu kita masukkan data BLN, lalu kita open. Kemudian di contours ini kita bisa ubah ketebalannya. Kemudian di bagian map 3D, kita klik add, lalu one grid vector layer yang satu. Kemudian kita masukkan lagi data BLN-nya. Kemudian kita bisa ubah X frekuensi sama Y frekuensinya. Bisa diperbanyak atau diperbesar atau dikurangin. Lebih jadi 8 aja. Ini buat tunjukin arah aliran permukaannya. Kemudian stylenya pakai yang solid head, propertiesnya warna hitam. Kemudian klik yang scale, pilih general, lalu labelsnya, kita atur minimum maksimumnya. Warnanya kita ubah jadi Times New Roman. Selanjutnya kita beri nama di sini.
Kita ubah fontnya. Ini kita buat rectangle. Kemudian kita save model.